Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib wal isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan untuk selalu melaksanakan, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sunnah dalam Islam yang harus kita jaga adalah menuntut ilmu syariat. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama kita salaf maupun khalaf, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk pada pokok tema yang kedua, yaitu Kitabus Sunnah. Yang sebelumnya kita membahas tentang Kitabul Ikhlas, ya, Kitabul Ikhlas. Sekarang bagian Kitab As-Tsani, Al-Kitabu As-Tsani, yaitu kitab yang kedua, Kitabus Sunnah. Dan kedua judul ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah syartun liqabulil ibadah, adalah syarat diterimanya suatu ibadah. Syarat diterimanya suatu ibadah yaitu harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah, ya. Ibadah itu harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan sunnah. Sunnah itu artinya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan perintah, ajaran yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita baca hadisnya, kemudian kita jelaskan satu persatu. Ya, Kitabus Sunnah. Hadis yang pertama, Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa zarafat minhal uyunu, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu mawaddi'in fa'ausina atau fa'ausana, ya, yang banyak fa'ausina. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa qala Tirmizi hadis hasan sahih. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kami. Rasulullah memberikan wejangan kepada kami, mau'izatan wajilat minhal qulub, suatu wejangan yang membuat hati kami bergetar, suatu wejangan yang membuat hati kami semakin takut. Wa zarafat minhal uyun, wejangan yang membuat mata kami terus mengalir airnya, artinya yang membuat kami terus menangis. Maka sangat kami pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ka'annaha mau'izatu mawaddi'in fa'ausina, sepertinya wejangan ini adalah wejangan perpisahan,
maka berikanlah kepada kami wasiat, nasihat. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sam'i wat ta'ah, dan mendengarkan lagi mentaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun kalian dipimpin oleh orang budak, hamba sahaya. Ya. Wa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsiran, maka mereka akan melihat perbedaan atau perselisihan yang banyak. Maka apa yang dilakukan? Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya, ajarannya pada khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk. Siapa mereka? Khulafa yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi gerahan. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahan. Artinya adalah ya, berpegang teguhlah, peganglah dengan pegangan yang kuat. Apa yang dimaksud? Sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan janganlah sekali-kali kalian melakukan hal-hal, perkara-perkara yang baru dalam ajaran Islam. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru itu adalah sesat, menyesatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis tentang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi, ya, beserta dengan ketetapan-ketetapan atau keputusan Nabi, yaitu apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi menyepakatinya. Ya. Di antara mereka adalah sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan tali Allah itu adalah syariat Allah, yaitu al-Islam. Ya, dalam tafsir juga disebutkan maksudnya adalah Al-Qur'an atau Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi tali Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah syariat Islam atau Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka berpegang teguhlah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpisah-pisah, berselisih, berpecah belah. Ya, jangan kalian berpecah belah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastamsik billadzi uhiya ilaik, wahai Rasulullah Muhammad, berpegang teguhlah engkau dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu berdasarkan wahyu. Sehingga ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, itu sama halnya kita memegang dan menjaga Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya, keseluruhannya adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Olehnya itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berpegang teguh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ini tidak bisa kita pisahkan antara Al-Qur'an dengan sunnah. Iya. Berbeda ketika ada orang yang hanya mengambil Al-Quran kemudian meninggalkan sunnah. Tapi ketika seseorang itu berpegang teguh sebaik-baiknya dengan as-sunnah, sudah pasti dia juga berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya. Tapi kalau seseorang hanya mengatakan saya berpegang teguh dengan Al-Quran saja, itu masih keliru. Ya, masih keliru. Ya. Dan belum tentu dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya. Artinya ikuti siapa? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sudah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajaran Nabi. Ya. Seperti apa orang itu sudah dikatakan berpegang teguh dengan sunnah? Sebenarnya simpel jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melaksanakan setiap syariat perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Nabi. Artinya kita tidak keluar dari ajaran Nabi. Kita tidak membuat-buat sesuatu hal-hal yang baru. Ya, kita tidak apa bahasanya itu? Tidak merekayasa suatu ibadah, tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi. Apa yang dijalankan oleh Nabi, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan tentang cara beribadah tersebut, maka itu saja yang dilakukan, tidak perlu menambah, tidak perlu mengurangi. Saya sering sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang Nabi perintahkan, yang Nabi lakukan saja, contoh yang Rasulullah lakukan dan ajarkan untuk kita lakukan, itu belum tentu kita mampu melakukan semuanya. Kalaupun mampu, tidak mampu rutin setiap hari, setiap malam kita lakukan setiap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita harus menambah lagi, ya. Apalagi kalau kita harus menambah. Justru menurut saya membuat kita capek. Capeknya sudah pasti, pahalanya tidak pasti. Ya, pahalanya tidak pasti. Karena tidak semua yang kita lihat baik itu benar. Tapi semua yang benar itu pasti baik. Karena yang baik itu Bapak Ibu sekalian itu relatif. Relatif artinya tergantung orangnya. Ada orang melihatnya baik, tapi menurut orang lain tidak baik. Maka yang baik yang kita pilih adalah baik menurut syariat, bukan menurut orang. Ya. Dalam beribadah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka standar kita adalah sunnah, Al-Quran dengan sunnah. Ketika ada perintah, lihat kepada Al-Quran, diperintahkan atau tidak. Ketika diperintahkan, bagaimana tata caranya? Lihat sunnah Rasulullah SAW. Karena ibadah itu Bapak Ibu sekalian, Allah perintahkan di dalam Al-Quran, tetapi tata caranya itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Lengkapnya, sempurnanya setiap ibadah itu ada diajarkan oleh Nabi di dalam hadis Rasulullah SAW. Makanya tidak pantas kalau ada orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran kemudian meninggalkan sunnah. Ya, pernah suatu saat Bapak Ibu sekalian di ma'had kita, ya, itu ada yang mungkin bahasa kita ya Qur'aniyun, ya, ada namanya Qur'aniyun Bapak Ibu sekalian ya, yang hanya percaya kepada Quran. Ya, kemudian sempat didebat oleh seorang asatizah,
dan kebetulan orangnya tidak bisa juga baca kitab kuning. Nah, sedangkan referensinya asatidzah ustadz-ustadz kita itu adalah diambilkan kitab kuning. Ya, makanya sulit juga membantah. Ya, karena tidak. Nah, tapi yang paling penting di sana adalah isi daripada perdebatan mereka adalah bahwa dia tidak percaya kepada hadis. Sehingga kita tanya, bagaimana tata cara Anda sholat? Ternyata sholat yang dia gunakan persis dengan sholat kita. Ketika kita tanya tentang cara dia haji, persis dengan cara kita berhaji. Ketika ditanya tentang caranya berwudu, itu persis dengan cara kita berwudu. Maka kita tanya, dari mana Anda mendapatkan tata cara ini? Nah, di sini sulit mereka jelaskan. Ya. Sulit mereka jelaskan. Mereka hanya mengatakan bahwa dalam tafsir menurut mereka disampaikan oleh ulamanya seperti ini. Nah, ulamanya itu tidak akan menyampaikan seperti itu tata cara berwudunya, tata cara sholatnya, kalau dia tidak mengambil tata cara itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis itu datang Bapak Ibu sekalian menjelaskan tentang Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau Anda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya yakin setiap mukmin mengakui kecintaannya kepada Allah, mengakui kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa buktinya? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, kalimat sebelumnya qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang, khususnya kaum muslimin, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, fattabi'uni, ikuti saya. Maka tidak ada jalan kecuali mengikuti Nabi untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak melaksanakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalankan, siapa yang menjalankan syariat tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya kepada Allah itu dusta. Iya, cintanya Bapak Ibu sekalian dusta, kadzib, berbohong. Iya. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun di luar sana mengajarkan kepada kita tata cara beribadah, maka lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal wafaqa aula, apakah sesuai atau tidak? Kalau tidak, utruki, tinggalkan. Kalau sesuai, maka silahkan dilakukan. Segala sesuatu yang pada hari ini Bapak Ibu sekalian baru melihatnya, jangan langsung digunakan, jangan langsung dilaksanakan. Tanyakan kepada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang lebih berilmu jikalau Anda belum mengetahuinya suatu perkara. Ya. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti saya. Hasilnya apa kalau mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah pun akan cinta kepadamu dan akan mengampuni, menghapus dosa-dosamu. Iya. Cinta kepada Allah itu Bapak Ibu sekalian dengan mengikuti Nabi. Dengan mengikuti Nabi itu mampu menghapus dosa-dosa kita dan Allah cinta kepada kita. Salah satu bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua di dalam surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah di ayat yang kelima kalau tidak salah, ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak Ibu sekalian, hudan, petunjuk dalam ayat ini adalah bentuk cinta Allah di dunia. Hudan lil muttaqin. Petunjuk dari Allah itu bentuk Allah cinta kepada kita.
Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita mampu melakukan setiap ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, ikhlas tanpa paksaan, itu bentuk Allah cinta kepada kita. Nah, dari mana lahir bentuk kecintaan ini Bapak Ibu sekalian? Lahir dari tadi karena kita cinta karena kita mengikuti Nabi. Karena kita mengikuti Nabi, maka Allah pun cinta kepada kita. Mana bentuk Allah cinta kepada kita? Allah berikan hidayah kepada kita. Maka hidayah Bapak Ibu sekalian, kita mampu bermajlis ta'lim seperti ini hidayah yang sangat besar. Di saat saudara-saudara kita sibuk dengan menjual sayur di luar sana, sibuk dengan apa? Kemana-mana, ke mall. Ya. Tapi kita sempatkan waktu untuk bermajlis ilmi di sini. Khilaqul zikir kata Nabi. Ya, yaitu khalaqah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Taman daripada taman-taman surga. Jadi ulaika ala hudam min rabbih. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Kalau hudan tadi itu adalah petunjuk dari Allah, bentuk cinta Allah di dunia. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang beruntung ketika Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk Allah cinta mereka di akhirat. Ya. Allah masukkan balasan cinta Allah kepada mereka di akhirat, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Kenapa? Allah berjanji innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, Allah masukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, yang penuh dengan kenikmatan. Jadi tidak usah lagi ada yang bercita-cita mau masuk neraka walaupun sehari. Ya. Jangan ada yang bercita-cita. Kan pernah saya jelaskan di sini, Pak, Ibu, ada di luar sana di pengajian saya yang mengatakan, ibu-ibu ini, Ustadz mungkin tidak masalah ji satu hari masuk neraka, tidak lama ji. Ya, padahal satu hari di neraka itu seperti hidup di dunia 1000 tahun. Ya, maka jangan kita bercita-cita karena belum tentu juga satu hari. Siapa tahu 2 hari ji. Iya kan? Ya, 1 minggu gimana? Ya, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kita berupaya terus untuk jangan kita menginjak itu neraka. Karena api di dunia saja panasnya luar biasa. Baru sedikit kena tangan kita langsung melepuh dan sakitnya luar biasa. Setiap hari itu dilihat dia kena ke api kemarin. Gimana kalau kita yang jadi baranya api? Bagaimana kalau kita jadi kayu bakarnya api, waliyadzubillah. Ya. Baik, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, ya, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasami wa ta'ah, tetap mendengarkan, mentaati walaupun kalian dipimpin dari orang budak. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pemimpin kita siapapun yang memimpin kita, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus taat. Selama mereka tidak mencegah, melarang kita daripada beribadah. Dan alhamdulillah di Indonesia Bapak Ibu sekalian, pemimpin kita belum ada yang melarang kita untuk tidak sholat, belum ada yang melarang kita untuk beribadah. Ya. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang kita tidak senangi, kita bersabar. Ya. Kemudian kita beramar ma'ruf, nahi mungkar kita jalankan. Ya. Kemudian wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Karena siapa yang hidup setelah saya di antara kalian, mereka akan melihat perselisihan yang banyak. Dan kita rasakan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ya, perselisihan yang sangat luar biasa. Bukan hanya perselisihan antara muslim dan non muslim, tapi perselisihan internal antara muslim dengan muslim yang lain. Fa'alaikum bisunnati, maka tetaplah di saat keadaan seperti itu,
yang harus kita lakukan adalah tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cita-cita kita bukan dunia, cita-cita kita adalah akhirat. Ya, cita-cita kita akhirat. Kalau mereka cita-citanya dunia, makanya apapun yang bisa menyenangkan untuk perut mereka, mereka lakukan walaupun itu haram. Karena cita-citanya mereka itu pendek, hanya di dunia. Kalau cita-cita kita akhirat, Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita ingin melangkah, ingin berkata, semuanya kita akan pikirkan, apakah ini sudah sesuai dengan syariat, apakah ini diperintahkan oleh Allah, apakah ini dilarang oleh syariat. Maka kita bisa memilah mana yang harusnya saya ucapkan, mana yang seharusnya saya lakukan, mana yang seharusnya saya harus tinggalkan. Karena cita-cita kita adalah akhirat, mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, agar supaya hudan tadi, petunjuk yang Allah berikan tadi itu tetap bersama kita. Bukan hari ini Allah berikan petunjuk, kemudian 1 bulan kemudian petunjuk itu hilang dari kita. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas perintahmu, di atas keimanan kepada Allah. Ada satu doa Bapak Ibu sekalian yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggalkan setiap kali berdoa kepada Allah. Itu tadi, ya, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena itu Nabi, Bapak Ibu sekalian. Apakah Nabi akan keluar dari petunjuk Allah? Tidak mungkin. Tetapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti itu? Mengajarkan kepada kita, kalau seorang Nabi saja berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diteguhkan hatinya di atas agamanya, bagaimana dengan kita yang setiap hari keluar masuk imannya? Tidak keluar masuk tunji, Bapak Ibu, di naik turun. Kalau keluar masuk bahaya, kalau keluar berarti imannya habis. Nah, tapi naik turun insya Allah. Yazidu wa yanqus. Iman kita naik tambah. Kalau naik tambah bagus Ji, tapi kalau turun ke bawah ya, kalau naik tambah itu naik berarti bertambah terus. Tapi kalau turun ke bawah, turun terus itu. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Tetaplah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang kita lihat dari yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita lakukan, berarti kita menegakkan sunnah. Kemudian ada juga yang diajarkan oleh para khulafa ar-rasyidin, itu juga adalah sunnah. Itu juga adalah sunnah. Jadi jangan dipertentangkan antara ucapan, perbuatan para sahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin pemahaman kita yang tidak sampai, sehingga kita seakan-akan melihat ada perbedaan. Tidak ada perselisihan antara Quran dengan sunnah, Quran dengan sunnah, sunnah Rasulullah dengan sunnah khulafa'u ar-rasyidin. Semuanya sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajiz. Ya, gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahan. Artinya jangan dilepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan sekali-kali mengambil hal-hal perkara-perkara yang atau mengamalkan perkara yang baru. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang baru itu menyesatkan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Syuraih Al-Khuzai qala, mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, keluar bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, absyiru, bergembiralah, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bukankah kalian bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka mengatakan, bala, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna hadzal Qur'an
sababun atau tarafuhu biyadillah. Sesungguhnya Al-Quran ini ujungnya ada di tangan Allah. Wa tarafuhu biaidikum, dan ujungnya yang satu ada di tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran itu. Artinya jangan lepaskan Al-Quran itu. Ujungnya yang satu ada di tangan Allah dan ujungnya yang lain ada di tangan kalian. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Karena kalian tidak akan sesat dan tidak akan binasa setelah itu. Ya, setelah apa? Yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Pedoman kita kan Al-Qur'an. Sering kita baca, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuknya orang yang bertakwa. Ulama kita mengatakan Al-Quran itu petunjuk pada dua, bagi orang yang ingin bertakwa dan bagi orang yang sudah bertakwa. Petunjuknya adalah Al-Quran. Maka tanyakan kepada mereka, Bapak Ibu yang sudah bertakwa hari ini, kenapa dia begitu taat kepada Allah? Tanyakan apa pedomannya, dari mana ajaran yang mereka lakukan, apa petunjuknya? Maka mereka akan mengatakan Al-Quran. Yang kedua, ada orang yang ingin bertakwa. Kalau begitu saya ingin juga bertakwa, istiqomah dalam ketaatan. Apa yang saya harus lakukan? Pedomannya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa dan petunjuknya yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan di dalamnya. Baca Al-Quran kemudian amalkan, tidak akan sesat. Ya, dan tidak akan binasa. Kemudian dalam hadis yang lain, ruwiya an Jubair bin Mut'im, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Juhfa, di suatu tempat namanya Juhfa. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anni rasulullah wa anna al-Qur'an jaa min indillah? Bukankah kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak menduakan Allah dalam beribadah, dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala? Qulna bala, kami pun mengatakan betul ya Rasulullah. Jadi Quran itu adalah firman Allah, kalamullah. Jangan sekali-kali mengatakan Al-Quran itu adalah kalamul makhluk, perkataan makhluk. Ya, karena itu adalah bagian daripada kesesatan juga. Ya. Ada yang punya keyakinan seperti itu, Bapak Ibu? Al-Quran adalah makhluk. Ya, seperti kertas. Ini bukan Quran, Bu. Ini kertas ini makhluk. Ya. Kalau saya berkata, perkataan saya makhluk. Tapi semua firman Allah, perkataan Allah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Sebagaimana Allah bukan makhluk, maka firman Allah, perkataan Allah juga bukan makhluk. Dan apa yang keluar daripada mulutnya makhluk, maka juga makhluk. Ya. Tapi ketika saya mengucapkan firman Allah itu bukan makhluk. Paham ya? Ya. Baik. Karena itu pernah saya kurang ingat ceritanya seperti apa. Tapi di suatu instansi atau mungkin universitas kalau nggak salah itu Al-Quran disobek, dan itu masih mengaku Muslim. Nah, inilah yang disebut dengan yang akan dijelaskan nanti, bahwa Muslim itu berpecah sampai 73 golongan, hanya satu yang selamat. Nah, di antara golongan itu yang seperti ini, dia merobek Al-Quran lalu mengatakan ini hanya kertas biasa dan ini adalah makhluk, lalu disobek. Nah, ini seorang profesor. Kemudian ada mahasiswanya, itu dia ambil juga bukunya, karangannya si profesor tadi yang merobek Al-Quran. Dia robek di depannya,
marah. Nah, dia katakan mahasiswa ini, nah ini cuma kertas, dan jelas ini adalah perkataan makhluk yang sebenarnya. Kenapa Anda marah? Maka begitu pun dengan Al-Quran, Allah murka Anda melakukan seperti itu. Kalau seandainya saya punya buku, kemudian buku saya disobek-sobek, saya marah. Apalagi di depan saya, apalagi terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala sangat marah kita mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena ketika kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka itu sama halnya mengatakan Allah itu makhluk. Waliyadzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengatakan fa'abshiru, bergembiralah kalian, fa inna hadzal Qur'an tarafuhu biyadillah, karena Al-Quran itu di satu sisinya ada di tangan Allah, dan di sisi yang lain atau ujung yang lain ada di tangan kalian. Fatamassaku, berpegang teguhlah bihi, dengan Al-Quran itu. Fa innakum lan tahliku, karena sesungguhnya kalian tidak akan, lan itu artinya tidak akan, ya, artinya selama-lamanya tidak akan. Lan tahliku, kalian tidak akan binasa, walan tadillu ba'dahu abada, dan kalian tidak akan pernah sesat setelah kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hajjatil wada, haji perpisahan. Inna syaitana qad ya'isa. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Di zaman dulu, di zaman jahiliyah itu ada yang menyembah syaitan. Mungkin sekarang juga masih ada ya. Kalau di Indonesia tidak, Ji. Tapi di negara-negara di luar sana, mungkin di Afrika dan negara-negara barat, mungkin ada yang sampai menyembah syaitan. Waliyadzubillah. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum walakin radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik mimma tahaqaruna min a'malikum fahzaru inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan qadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan sungguh telah ya'isa, sungguh telah bosan untuk disembah di bumi kalian. Jadi syaitan juga sudah bosan disembah. Ya. Ini ketika kan Rasulullah sudah menjadi rasul di sini. Dan memang di zaman jahiliyah banyak yang menyembah syaitan. Ya. Sesungguhnya syaitan sudah bosan disembah. Ya. Sudah bosan disembah. Walakin radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik mimma tahaquruna min a'malikum. Tetapi syaitan sangat suka untuk ditaati selain daripada itu, yaitu dengan seorang mukmin meremehkan ibadahnya. Ya. Amalan-amalan dari amalan-amalan yang kalian anggap remeh. Ya. Jadi syaitan sudah bosan untuk disembah, tetapi dia sangat ridho dan sangat suka dengan selain itu, yaitu dari amalan yang kalian anggap remeh. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Jadi ketika kita sudah menganggap amal ibadah itu biasa-biasa saja, nah ini yang dicari oleh syaitan. Syaitan itu tidak lagi bangga ingin disembah. Syaitan itu tidak lagi membujuk orang supaya dia disembah. Syaitan sekarang ini sudah beda dengan syaitan yang zaman jahiliyah. Di zaman itu mereka ingin disembah. Syaitan sekarang ini bukan lagi itu tujuannya. Tujuannya adalah kita lalai dari beribadah. Kita dibujuk, digoda agar supaya meremehkan ibadah, meremehkan sunnah, meremehkan amalan-amalan ibadah. Dan itu sudah nampak di depan kita. Terkadang Bapak Ibu sekalian mungkin muncul, ini kan cuma sunnah, ya,
qabliyah, ba'diyah, setelah sholat langsung kabur. Ya. Dia datang tidak juga mengambil sholat sunnahnya. Yang sunnah-sunnah banyak yang mampu melaksanakan yang wajib, tetapi lalai daripada yang sunnah. Iya kan? Begitu juga dengan puasa. Kita mampu berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan Bapak Ibu sekalian, bayangkan mampu kita berpuasa 1 bulan. Kenapa sedih hanya 1 hari? Kamis kalau diambil hanya 2 hari dalam sepekan. Kalaupun enggak Seninnya saja, kalaupun enggak dalam setiap pekan sekali saja sebulan. Tapi banyak di antara kita yang hanya berpuasa Ramadan. Keluar dari Ramadan hilang puasanya. Iya kan? Nah ini kan bagian daripada kita terlalu sudah meremehkan. Di saat seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah dianggap berhasil syaitan menggoda kita. Iya. Sudah berhasil. Walaupun berdarakat juga godaannya. Ya, kalau orang yang terbiasa melakukan sunnah, ketika meninggalkan 1 sunnah saja, itu sudah berhasil syaitan. Kalau orang yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, hari ini ditinggalkan 1 kali saja tidak ke masjid, syaitan sudah berhasil. Sekarang Bapak Ibu sekalian, syaitan itu yang menggoda kita seperti itu. Ya, kita lalai daripada beribadah. Makanya kalau orang yang sudah meninggalkan ibadah, itu bukan lagi, tidak perlu syaitan menggoda mereka. Ya, pernah saya bilang diam itu syaitannya. Iya. Karena ada Bapak Ibu sekalian Ramadan tidak berpuasa, hanya mengambil 3 kali sebulan. Ada nggak pernah dengar begitu? Di awal, di tengah, di akhir. Disiasatin, ibadah pun dipolitikin. Hanya 3 kali dalam 3 kali sebulan itu. Padahal cuma sebulan kita berpuasa, 11 bulan kita tidak berpuasa, coba. Malas. Disiasatin juga. Hanya 3 kali. Sholat. Coba kita bayangkan, sering saya ulangi Bapak Ibu. Sholat cuma 5 kali sehari semalam, coba. Ada 24 jam, kalau dihitung hanya 1 jam kita pakai sholat ini untuk 5 kali sehari semalam. 23 jam tidak sholat. Iya kan? Kalaupun kita ambil sunnah-sunnahnya, masih lebih banyak yang di dalamnya kita tidak sholat di dalamnya. Urusan dunia berjam-jam kita di pasar, berjam-jam kita di kantor. Coba kalau kita sekali-sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita di kantor ya jam 9 kita belum ambil sholat duha. Ayo kita pergi wudu, kemudian kita sholat 2 rakaat saja. Nggak usah banyak-banyak. Ya kan? Begitu juga dengan zakat. Mampu orang mengeluarkan zakat fitrah. Ini zakat mal ini sudah jarang ya. Nggak ada, karena tidak ada yang mengumpulkan harta. Nggak ada sekarang yang bagian badan amil zakat yang datang ke rumah-rumah untuk mengumpulkan hartanya orang kaya. Nggak ada. Yang ada kalau dia punya inisiatif, dia paham hartanya, dia harus keluarkan zakatnya, dia datang sendiri, ya kan? Kan begitu, datang sendiri ke badan amil untuk dia keluarkan, ini zakat saya. Itu pun apakah mereka amil di sana dia hitung betul itu hartanya orang? Kalau enggak, belum tentu juga sesuai. Yang seharusnya mengeluarkan sekian persen, hanya keluar sekian persen, sesuai yang disampaikan oleh si pengeluar zakat. Itu yang wajib dia keluarkan. Yang sunnah sedekah terkadang dilalaikan. Ya, olehnya itu syaitan sudah berhasil. Ya, kalau orang yang sangat taat kepada Allah, berkurang sedikit saja ketaatannya, itu sudah berhasil. Apalagi sampai orang tidak sholat lagi. Ada nggak yang tidak sholat? Banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sholat semua, muat nggak masjid ini? Nggak muat. Coba di perumahan saja, kira-kira kalau sholat semua muat nggak? Nggak muat kayaknya Pak ya. Lantai 2 nggak muat kita Bapak Ibu sekalian. Makanya orang baik-baik itu lebih sedikit.
Jelas di dalam surah Al-Asr Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu lebih banyak yang rugi. Illa yang tidak rugi itu hanya alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihati, orang yang beramal soleh, menjaga sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, wa tawasau bil haqqi, sering saling menasihati untuk kebenaran, wa tawasau bis sabr, mereka saling menasihati tentang kesabaran. Sedikit orang baik itu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan melihat banyaknya orang yang mengikuti suatu amalan, tapi lihat benarnya amalan itu. Karena tidak menjamin banyak pasti benar. Ya. Tidak menjamin banyak itu pasti benar. Olehnya itu sandaran kita adalah, patokan kita adalah untuk ibadah Quran dan Sunnah, walaupun kita sedikit. Walaupun kita sedikit. Olehnya itu kata Nabi SAW, fahzaru, berhati-hatilah. Inni qad taraktu fikum ma in tasamtum bihi falan tadillu abada. Karena kalian tidak akan pernah sesat dengan berpegang teguh kepada apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Kitab Allah, yaitu kitab Allah, wa sunnata nabiyhi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-iktisadu fi sunnati ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit ibadah di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak beribadah di atas perkara yang baru. Perkara yang baru artinya perkara yang tidak ada dalam sunnah. Sunnah itu lawannya bid'ah Bapak Ibu sekalian. Kalau sesuai ajaran Nabi itu namanya sunnah. Tidak sesuai ajaran Nabi itu namanya bid'ah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya heran biasanya orang kok kalau berkata bid'ah ada yang takut sekali mendengar kata bid'ah. Nggak usah takut Bapak Ibu sekalian, ini hadis Nabi kok. Ya. Bid'ah itu artinya adalah sesuatu amal ibadah yang dianggap ibadah padahal Rasulullah tidak perintahkan. Masa Rasulullah tidak perintahkan kita lakukan? Kan gitu. Nah itu namanya bid'ah. Atau ada perintahnya, ada asasnya, pondasinya, kemudian dia tambah ibadah itu juga namanya bid'ah. Atau dia cangkok, dia potong, nah itu juga namanya bid'ah. Ya. Perkara yang mempoles-poles, memberikan gaya ya, kepada ibadah itu tidak boleh. Apa yang Rasulullah ajarkan itu saja yang dikerjakan. Salat kita itu Masya Allah setiap hari seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi. Maka nggak usah ditambah-tambah dengan gerakan-gerakan yang lain, tidak usah dikurangi dengan gerakan-gerakan yang lain. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Intinya adalah suatu ibadah Bapak Ibu sekalian yang kita sudah lakukan selama ini dan itu sudah benar, itulah yang kita berpegang teguh di atasnya. Kalau ada yang mengajarkan ternyata kok beda ya dari yang selama ini banyak orang yang melakukannya, yang selama ini saya lakukan di masjid, maka perlu dicek. Nah, cek apakah sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan beberapa hadis ayat tentang kewajiban kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ini merupakan salah satu tanda kecintaan atau menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya untuk tema ini atau mungkin di luar tema, kami persilakan. Sudah jelas kayaknya nih. Kayaknya sudah mengerti semua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Saya ingin sedikit bertanya Ustaz. Iya. Kalau kita lihat kondisi saat ini Ustaz, terlalu banyak kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kita, dan tidak sedikit kasus terjadi perselisihan
bahkan saling membuatkan kajian pun terjadi. Terkadang kita yang awam ini merasa pusing mana sebenarnya yang harus kita ikuti, karena kelompok A mengatakan ini salah, kemudian kelompok B mengatakan tidak, ini yang benar, kelompok C mengatakan ya terserah melakukan atau tidak, terserah. Bagaimana sebenarnya Ustaz menyikapi hal-hal seperti itu? Barakallahu fiikum. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Islam tidak membentuk suatu kelompok. Olehnya itu kelompok apapun itu, ya, itu yang Allah lihat bukan kelompoknya. Ya, akan tetapi apakah dia beramal sesuai dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Maka di hari kiamat nanti Bapak Ibu sekalian, mereka tidak akan ditanyakan kenapa Anda di kelompok itu, kenapa Anda di kelompok ini, kenapa tidak di kelompok itu, hanya kelompok ini yang benar, kelompok di sana salah. Itu tidak ada. Sekiranya pun Bapak Ibu sekalian, di dalam masjid ini pun kita ini seandainya dikelompokkan, di luar sana ternyata kita ini ada di kelompok sana dan sini, iya kan? Ya, kita Bapak Ibu sekalian mungkin berbeda-beda di luar sana. Bapak Ibu sendiri ada di kelompok sana, ada kelompok sini dan kelompok situ. Intinya Bapak Ibu sekalian, baik namanya itu sebuah organisasi, perkumpulan, apapun namanya Bapak Ibu sekalian, ya, pertama adalah apakah organisasi tersebut, kalau itu adalah organisasi agama, mengajarkan sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka silahkan betah di sana. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, kita berada dimanapun, selama kita berpegang teguh berada di atas Quran dan Sunnah ini, maka sejatinya tidak ada perbedaan dengan saudara kita. Yang bermasalah adalah kalimat-kalimat yang sering dilantungkan seperti tadi, ya, membatasi orang untuk bermajlis ilmu. Jangan belajar sama ustadz ini, jangan belajar sama syekh ini, belajar sama syekh ini saja. Terkadang ketika kita melihat ternyata guru-guru ustadz-ustadz yang disebutkan itu adalah syekhnya sama, ya. Ini kebiasaan biasanya terjadi di antara para penuntut ilmu di bawah. Saya buktikan Bapak Ibu sekalian, kita waktu belajar di Sudan itu kami satu. Waktu kita di Sudan itu syekh kita satu. Tapi saya saksikan setelah kita pulang ke Indonesia, itu Masya Allah, sudah ada yang tidak mau bicara dengan saya. Dan saya Alhamdulillah tidak ada satupun yang saya tidak mau bicara dengannya, ya. Ada juga yang sudah terlalu terkenal, dulu kita sama-sama makan, hari ini kalau di WA nggak dijawab nih, karena kita tidak terkenal Ustaz. Nggak terkenal kita, dia sudah terkenal. Itu banyak teman-teman saya, ya, yang mereka sudah terkenal, dai yang terkenal, Masya Allah, kita bersyukur pada Allah, jauh lebih banyak dakwanya, lebih jauh dakwanya, tapi ketika di WA nggak dijawab lagi. Nah ini karena kita nggak terkenal, ya, dan sudah nggak dikenal, padahal kita sudah memperkenalkan diri, saya ini Yasin, seharusnya ingat, oh ini Yasin, ada fotoku lagi di WA, ya, profilku, seharusnya kenal. Udah nggak dikenal, ya Bapak Ibu sekalian. Maka yang seperti ini fanatik, yang tidak boleh itu adalah fanatik dengan organisasi perkumpulan kita. Islam tidak mengajarkan kita berkelompok-kelompok, tetapi Islam mengajarkan kita untuk berada dalam satu jamaah. Olehnya wa'tasimu, berpegang teguhlah, artinya berpegang teguh, bersatu, ya. Wala tafarraqu, jangan kalian berpisah-pisah, jangan kalian bercerai-berai. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya katakan, bagaimanapun di luar sana modelnya, tetaplah Bapak Ibu sekalian berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Jangan terpengaruh dengan keadaan-keadaan di luar sana, dan itu tidak akan bisa dihindari Bapak Ibu sekalian. Ya, khawatir sebagian rekan-rekan kita berhenti menuntut ilmu dengan mendapati keadaan-keadaan seperti itu. Ya,
Jangan belajar sama situ. Maka dilihat Bapak Ibu sekalian guru-gurunya. Ya. Nah, seperti pertanyaan tadi, kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu, maka kita lihat guru kita. Guru kita alhamdulillah mengajarkan kepada saya Quran dan As-Sunnah, menjauhkan saya dari ajaran-ajaran yang sesat. Saya akan tetap istiqomah dengan guru saya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena tidak semua ustadz-ustadz yang berpegang teguh dengan As-Sunnah itu dikenal oleh orang banyak. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hanya bermajlis kepada orang-orang yang hari ini sudah dikenal oleh Indonesia. Siapapun ketika dilihat mukanya orang kenal. Bukan begitu belajar itu. Banyak ustadz-ustadz kita, saudara-saudara kita, taklim-taklim di masjid-masjid, musala-musala kecil, bahkan ada yang tidak ada taklimnya, mereka lebih dekat dengan dengan sunnah daripada mereka yang hari ini viral. Itu tidak semuanya juga sesuai dengan sunnah. Tidak semua juga sesuai dengan sunnah. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengaji di suatu tempat dan kita sudah punya, sudah bisa meningkatkan keilmuan saya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan saya, maka istiqomah di situ. Ya, istiqomah di situ. Jangan hari ini ke sini, kemudian pekan depan akan ke sana lagi, kemudian ternyata ustadz ini berbeda dengan ustadz yang di sana, kemudian yang dibentrokkan antara ustadz dengan ustadz. Penuntut ilmu tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya rasa sudah cukup. Olehnya itu saja intinya. Tetap sesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Saya belajar kepada ustadz yang mengajarkan Quran dan Sunnah, saya beramal dengan Quran dan Sunnah. Kemudian saya mengajari anak-anak saya supaya dengan Quran dan As-Sunnah. Maka insya Allah kita itu benar. Mungkin mereka juga benar, kita juga benar. Yang salah adalah cara kita memahamkan kepada orang dengan memberikan batasan-batasan untuk belajar kepada ustadz-ustadz, kepada guru-guru kita. Barakallahu fikum. Nah.